wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang menjadi bukti sejarah pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masjid Qiblatain ini merupakan masjid yang berdiri di tanah milik Bani Salamah. Jadi awalnya masjid ini merupakan rumah dari Bani Salamah yang diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi tempat sholat. Nah, sebelum arah kiblat kita menghadap ke Masjidil Haram, kiblat kita menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kemudian karena adanya hinaan-hinaan yang diterima oleh Rasulullah yang bukan hanya dari kalangan orang-orang Quraisy di Mekah, tapi juga dari kalangan Yahudi di Madinah, yang mengatakan bahwa orang-orang Islam itu hanya agama orang-orang, bahwa orang Islam itu tidak memiliki kiblat, dan hal itu kemudian menjadi beban tersendiri di hati Rasulullah SAW, sehingga beliau bermunajat kepada Allah untuk mengadukan masalah tersebut. Kemudian ketika suatu saat Rasulullah sedang sholat, Allah mengabulkan keluhan-keluhan Rasulullah, menjawab keluhan-keluhan Rasulullah dengan turunnya ayat di surat Al-Baqarah yang berada di halaman pertama juz 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara ayatnya adalah qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, mulai saat itu kemudian Rasulullah merubah salatnya yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Nah, oleh karena itu kemudian masjid ini dikenal dengan Masjid Qiblatain, karena awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa kemudian berubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Nah, mari kita lihat kondisi di bagian dalam masjid ini. Ini adalah tanda kiblat awal yang mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian ini adalah mihrab arah kiblat saat ini ke Masjidil Haram. Jadi pertamanya sholat mengarah ke arah Masjidil Aqsa di Palestina, ke arah utara, kemudian diganti setelah turunnya ayat pada surat Al-Baqarah, diganti mengarah ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Selain untuk kepentingan sejarah, sholat di Masjid Qiblatain ini tidak memiliki fadilah seperti di Masjid Quba. Jadi hanya sekedar mengetahui sejarah awal Islam saja, sebagai monumen sejarah Islam saja. Berbeda dengan ketika di sholat ketika di Masjid Quba, itu ada fadilah. Kalau kita berangkat ke sana dalam keadaan suci kemudian sholat di Masjid Quba, kata Rasulullah, sama dengan satu kali umroh. Tapi kalau di Masjid Qiblatain ini tidak, hanya sekedar mengetahui atau mengunjungi monumen sejarah Islam. Itu saja mungkin teman-teman, dan saya berharap ada komentar dari teman-teman sekalian.
Syukur-syukur kalau ada yang bersedia untuk men-share video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.